A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma rabbana fashalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tibtum mataban syakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila, amma ba'd. Alhamdulillah, pujian dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya sampaikan kepadanya. Karena pujian dan syukur milik Allah, maka semua yang menjadi milik Allah sejatinya tidak boleh diambil. Sebagaimana ketika kita memiliki sesuatu dan kepemilikan kita diambil oleh orang lain, tentu akan membuat kita marah. Maka di balik ikrar kita ucapan alhamdulillah segala puji milik Allah, berarti pujian itu hanya milik Allah. Karena dia milik Allah, maka tidak ada yang boleh mengambil. Baik berharap dipuji, minta dipuji, dan ketika mendapatkan itu, maka segera kembalikan kepada yang punya. Ibu, habis Ramadan kok tambah cantik. Alhamdulillah. Jangan bilang, saya baru tahu. Nggak boleh. Ya, baru ya. Karena kita dapat pujian dan tidak tahu pujian milik Allah, kasih lagi ke Allah. Alhamdulillah. Sebab kalau kita ngambil apa yang menjadi kepemilikan Allah, masya Allah. Yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Ya. Ini saya nggak ada translasi bahasa Inggrisnya kan? Belum paham ya, benar ya? Orang langsung pasti kamu. Saya kira anda sengaja gitu. Ya Allah. Baik. Takutnya roaming gitu. Ya, orang bilang alhamdulillah. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu menjanjikan kita sebagai para pemenang. Itu janji Allah. Di balik kalimat la'allakum itu sesungguhnya maknanya bukan hanya sekedar semoga. Sesungguhnya maknanya bukan hanya sekedar mudah-mudahan kalian bertakwa, bukan. Tapi la'alla itu adalah dipastikan kalian bertakwa. Nah, sekarang kita sudah melewati Ramadan itu. Bahkan sudah melewati Syawal itu. Tapi bagaimana cara kita memvalidasi bahwa benar-benar kita bertakwa atau tidak? Ketika Allah menjanjikan kalian pasti bertakwa, kita pasti bertakwa,
Maka apakah kita benar-benar bertakwa? Maka mau tidak mau cara kita memvalidasinya adalah dengan merujuk kepada tanda-tanda ketakwaan itu, tanda-tanda para pemenang itu. Karena yang mendapatkan kemenangan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun itu adalah hudan lil muttaqin, orang bertakwa. Dan wajar ketika kita membiasakan minal a'idin wal faizin. Kita adalah bagian dari yang kembali fitrah dan mendapatkan kemenangan. Yang puncak kemenangan ketakwaan itu adalah masuk surga. Al-Imran 133. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang bertakwa. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Tapi sebelum ke sana, dan semua kita pasti akan ke sana. Walaupun kalau ditanya sekarang belum siap juga. Betul Pak? Kalau Bapak belum siap, bagi saya. Kan ini dulu Bapak Ibu. Saya mau duduknya belakangan. Nah sekarang bagaimana kita menghadirkan satu persepsi dan mindset bahwa saya ini adalah orang bertakwa itu dengan sebuah penilaian yang hakiki, bukan asumsi. Apalagi kalau penilaiannya cuma penilaian GR-GR-an doang. Ya, perasaan saya sudah bertakwa, kayaknya saya sudah bertakwa. Nah maka usinasihu iyyakum, hari ini saya akan sampaikan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah ulung yang didoakan oleh Rasul, ya Allah, tepatkanlah setiap anak panah Sa'ad pada sasarannya. Maka satu anak panahnya Sa'ad tidak pernah meleset, bahkan selalu melesat tepat sasaran. Berkat doa Rasul. Beliaulah panglima perang Qadisiyah yang menghadapi 200.000 pasukan musuh plus gajah-gajah besarnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Bapak Ibu sekalian, pernah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda. Kata Rasul, Inna Allah yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyyal khafi. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya yang bertakwa. Yang bertakwa seperti apa? Dalam hadis itu dikasih dua karakternya. Kesimpulan ketakwaan itu dua. Yang pertama al-ghani, yang kedua al-khafi. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, selalu dan akan terus mencintai, al-abda, seorang hamba, at-taqiyya, yang bertakwa, al-ghaniyya, al-khafiyya, ghani dan khafi. Kita akan dalami dua makna ini. Apa makna ghani jamaah sekalian? Apa makna ghani? Abdul Ghani, Abdul Ghani apa artinya? Kaya siapa? Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya. Kalau diterjemahin menjadi kaya, kasihan yang miskin dong. Berarti peluang menjadi orang bertakwa nggak ada.
Apalagi peluang dicintai Allahnya nggak akan ada. Allah nggak adil. Allah nggak adil mustahil, karena salah satu nama Allah adalah Al-Adil, yang maha adil. Maka kalimat ghani pada hadis itu nggak boleh diterjemahkan hanya kaya. Harus dijelaskan pakai hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Karena beliau suka kucing kecil, bahasa Arabnya kucing itu hirrah, kucing kecil Hurairah. Maka dia digelari dengan Abu Hurairah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar nama aslinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'aradi, walakinnal ghina ghina nafs." Jangan pernah menakar kekayaan itu dengan materi dan harta, tetapi kekayaan itu sesungguhnya adalah tentang kekayaan jiwa. Dan hadis itu dijelaskan oleh para ulama, fa inna thara al-haqiqiyya, sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah innama yakunu bi qana'atil qalbi wa ridhan nafsi, la bi kasratil mumtalakatil madiyyati ma'al hirsi wa tama'i. Ya. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah hanya akan ada pada hati yang qanaah dan jiwa yang selalu ridha. Bukan pada banyaknya kepemilikan materi, apalagi kepemilikannya didapatkan karena obsesi dan keserakahan. Jadi kepemilikan materi itu dikaitkan antara dua hal saja, obsesi dan keserakahan. Sementara kekayaan jiwa itu hanya bisa ditopang oleh hati yang qanaah dan jiwa yang selalu ridha. Maka makna at-taqwa, orang yang bertakwa yang mendapatkan kemenangan sejati, adalah orang-orang yang hatinya qanaah dan jiwanya selalu ridha. Dan Ramadan sesungguhnya harusnya mengajarkan kita itu, harusnya membentuk kita itu. Contoh, Rasulullah SAW memberikan isyarat kalau berbuka puasa itu qit'at tamrin syurbata ma'in madqata labanin, sepotong kurma, setetes susu, seteguk air. Dan husnuzan saja, semua kita nggak ada yang buka puasanya dengan tiga ini. Minimal gorengan cepai. Ya, betul Pak. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan sahur itu cukup dengan 3 butir kurma. Dan saya husnuzan di sini tidak ada yang Ramadan kemarin sahur dengan 3 butir kurma. Saya 3 butir kurma Ustaz, tapi setelah makan sate ayamnya dulu Subhanallah. Kadang-kadang kita justru mendoktrin anak kita pun begitu, secara nggak sadar. Ya. Saya pun melakukan, misalnya putri saya kelas 1 SD, alhamdulillah kemarin 28 hari dia berhasil, sisa 2 saja karena muntah, ya, demam. Tapi setiap kali sahur kita melihat dia makan sedikit, apa komentar kita? Kak, makan yang banyak Kak, biar kuat, gitu kan? Biar nanti nggak lapar. Subhanallah. Coba bayangin Pak, makan banyak, makan sedikit, tetap lapar nggak? Pertanyaannya. Karena lapar mekanisme tubuh, gitu kan? Secara nggak sadar kita lakukan, Kak makan yang banyak. Saya evaluasi, oh ya salah juga. Karena makan itu adalah yang cukup. Harusnya kita mencukupkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan dan obsesi. Dan keinginan serta obsesi itu adalah
terkontaminasi dengan apa yang dilihat oleh mata. Makanya ketika Nabi Adam masuk ke dalam surga, Allah bilang wa kula minha, semua yang dari surga ini silahkan makan. Allah tidak sebutkan mana, ini itu nggak ada, isyaratnya nggak ada. Semuanya silahkan. Tapi pohon yang ini jangan kau kaji. Apa maknanya pohon yang ini, Bu? Kalau saya bilang, Bu, semua yang di ruangan ini terserah ibu mau ngapain, lihatlah silakan. Tapi Bu, handphone ini jangan dilihat. Kira-kira ibu malah melihat sini. Ketika sudah terpancing pandangan mata, disitulah muncul ketidakkonaan. Ya, baju, hakikatnya jiwa kita itu cukup bahwa baju itu secara hakiki adalah fungsinya menutup aurat. Tapi kalau sudah terkontaminasi dengan mata, disitulah akan ada ini payetnya ada pangkat, ini berokat apa bukan, ini puringnya full apa bagaimana, ini harganya berapa, ini motifnya, warnanya bukan selera saya, belinya di mall apa pinggir jalan. Ini semua mata. Makanan itu sejatinya semua donat sama-sama tengahnya bolong. Rasanya belum ada donat yang tengahnya nggak bolong. Tapi dia akan terkontaminasi. Rasanya cukup saya satu donat sama-sama donat. Kalau saya merasa itu makanan sampai tubuh saya selesai semua. Tapi berubah qanaah kita kalau sudah, oh ini harganya berapa, mereknya apa, belinya di mana, toppingnya apa, ukurannya seperti apa, dan seterusnya. Makanya surga yang diperuntukkan untuk orang bertakwa Nabi Adam malah dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena tidak qanaah. Karena qanaah itu melekat pada ketakwaan. Nabi Adam fokus kepada apa yang ditunjukin, nih jangan dideketin. Dia melihat ke situ, nggak melihat ke semua yang di surga yang sudah Allah siapkan. Padahal obsesi mengejar dunia itu, tawil amanaka fayaqasiratun bimautik. Silakan panjangkan obsesi. Mau dapat dunia ini, mau begini, mau jalan-jalan ke sini, pengen punya ini, pengen capai ini, pengen gapai ini, pengen bisa ini, pengen ini dan seterusnya. Silakan panjangkan, tapi dia akan menjadi pendek hanya dengan panggilan kematian. Sementara panggilan kematian adalah panggilan wahai jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang hanya akan hadir melalui hati yang qanaah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Dalam konteks makanan, Nabi menyebutnya luqaymat yuqimna sulbah. Sebenarnya badan kita itu cuma butuh beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggung. Kenyataannya, selama hidangan masih ada, selama panitia menyiapkan plastik dan tisu, maka akan ada operasi plastik dan operasi tisu. Selama tas yang dibawa lebar dan luas, ya, maka akan siap menampung apapun jenis makanan di dalam. Bapak jangan heran kalau pulang dari sini tas istrinya ada jagungnya. Jangan heran. Jadi pastikan langsung dikeluarin, ya Bu ya. Dan sampai pengajian bulan depan tasnya masih pakai yang sama, pisangnya lupa dikeluarin. Sebenarnya cukup. Tapi lihat orang-orang yang kondangan, semua buffetnya diantri namanya. Sudah kenyang pun masih, betul nggak? Bukan tentang cukupnya hati, qanaahnya hati, tapi tentang yang terkontaminasi dengan mata. Ini masalahnya.
Coba kita perhatikan jemaah sekalian. Rumah seluas apapun, kecukupan kita adalah tentang apa? Yang penting saya bisa tidur nyaman. Apakah ditakar dengan luas sempitnya ruangan? Nah. Apa kata Bob Salim Allah yarham? Anda bisa membeli jam, tapi Anda tidak bisa membeli waktu. Anda bisa membeli obat, tapi Anda tidak bisa membeli kesembuhan. Kita bisa punya mobil yang mewah, rumah yang besar, tapi tidak bisa membeli kenyamanan. Banyak yang punya rumah yang besar, tapi kecil sekarang bolak-balik gedung di Kuningan. Nah, datangnya pun pakai mobil mewah, tapi keluar-keluar rompinya sudah berubah korek. Ketar-ketir, gemetar, nggak nyaman, nggak tenang, nggak tentram hatinya. Kenapa? Karena dulu digelayuti dengan ketidakqanaahan. Itulah yang menyandra dia. Tapi orang yang cukup saja dengan hatinya, lapar, tentram, tenang. Karena tidak digelayuti dengan obsesi, tidak digelayuti dengan keserakahan. Fala ta'qid qalbaka bil mal, wasiat Nabi Adam kepada putra-putranya, jangan pernah ikat hatimu dengan harta. Dia akan menyandra. Jangan ikat hatimu dengan obsesi, dia akan menyita. Jangan ikat hatimu dengan wanita, dia akan memperlena. Dan Nabi Adam kenal semuanya. Dengan mata, dengan harta, dengan bujukan istrinya Hawa, wanita. Dan itu beliau wasiatkan kepada putra-putranya. Jangan seperti ayah, kira-kira begitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang zaman dulu itu rumahnya besar-besar. Tanahnya luas-luas. Tapi isinya kosong, lompong, sepi, jarang barang. TV-nya justru cuma 14 in. Makin ke sini rumah makin sempit, tanah makin sempit, TV-nya makin gede-gede. Rumah makin kecil, TV makin besar. Masuk pintu tipe 36 rumah, itu udah ketemu rak lagi. Bayangin rumah sempit, barang banyak yang dimiliki. Pada saat yang sama orang dulu rumah gede, barang sedikit, lapang hidupnya lempeng Pak. Bagaimana kalau orang hatinya sempit, dunia dimasukin semua? Penat pasti hidupnya. Karena sesungguhnya yang akan kita miliki, kata Nabi SAW, hanya apa yang kita makan dan kemudian jadi kotoran, hanya apa yang kita pakai yang kemudian menjadi usang, dan hanya apa yang kita sedekahkan di jalan Allah yang kemudian nanti akan kita jumpai di hari kiamat. Itulah yang kita miliki. Dan mengejar dunia, terobsesi mengumpulkan harta itu kan untuk mengejar kepemilikan. Sementara yang termasuk kepemilikan adalah, kata Nabi, hanya sebatas yang kau makan dan jadi kotoran. Semua yang ada di rumah kita, sudah di rumah kita, sudah di dalam kulkas kita, sudah di dalam rice cooker kita, belum tentu rezeki kita. Dia hanya disebut sebagai rezeki ketika sudah masuk ke dalam mulut kita dan keluar jadi kotoran. Itu rezeki. Ibu masak nasi dari pagi. Qadar Allah sekarang ada pengajian, itu nasi belum bisa tuh. Makan di sini. Kemudian di perjalanan macet, lapar lagi. Makan di warung, di jalan, di restoran. Nyampe rumah udah kadung sore. Kata dokter, Bu, makan maksimal jam 4 ya. Ingat kesehatan. Akhirnya itu nasi enggak kemakan. Mulailah kemudian dalam pikirannya, gampang buat bikin nasi goreng besok.
Ternyata besok pagi tetangga ketok pintu, "Boji, senam yuk." Senam akhirnya. Pulang senam tentu mampir di tukang lontong sayur. Nyampe rumah udah kadung jam 10, kenyang, tidur capek. Siang-siang pengen makan, buka rice cooker udah basi. Kemudian dikumpulkanlah, diambillah, masukkan ke wadah, anterin ke tetangga yang punya bebek. Berarti itu rezeki siapa? Sederhana. Kita yang cari uangnya, kita yang kerjanya, bahkan sampai kadang mungkin bisa ninggalin sholatnya, saking kayanya udah nggak bayar zakatnya, dan seterusnya. Dapatlah berasnya, dibikin nasak, dibikin nanak nasinya, jadilah nasinya. Ujungnya jadi rezeki siapa? Bebek. Tidak akan merugi. Ada sesuatu di dalam kulkas, apakah semua rezeki kita? Enggak, belum tentu. Musim hujan, tukang pisang lewat, pisang bang beli, pikirannya enak, sore-sore hujan-hujan makan kalau pisang. Belilah kemudian santan ke warung. Sekalian ke warung, akhirnya apa? Kata setan, belinya jangan dua, beli 3 sampai sekarangnya atau 4, mumpung lagi murah diskon. Belilah 4, hitung-hitung kalau pisang habis, kita tukang pisang lewat lagi, tinggal beli lagi, nggak perlu beli santannya lagi, gitu kan? Pisang pertama, gelombang pertama sudah selesai dibikin, kalau pisang, santan karak masih bisa 2. Berharap besok tukang pisang lewat lagi, tinggal beli, tinggal bikin. Subhanallah, besok ditungguin tukang pisang nggak lewat-lewat. Nanya ke tetangga, itu mamang itu kemana? Oh, dia pulang kampung, saudaranya meninggal dunia. Sampai 40 hari dulu katanya begitu. Akhirnya 40 hari itu tukang pisang nggak lewat-lewat. Kira-kira santan yang di kulkas bisa basi gitu? Akhirnya pas tukang pisangnya datang lagi beli pisangnya, mau bikin kalau pisang buka kulkas, dilihat santannya kagak luar biasa. Rezekinya siapa? Bukan rezeki kita. Ibu punya baju di lemari, sekian lemari. Buka pintu ini ketemu baju, buka pintu ini baju, atas lagi baju, bawah semua baju. Jilbab banyak, baju banyak, tapi yang dipakai dasar itu doang. Berarti itulah rezekinya. Selain itu berarti bukan rezeki. Cuman koleksi. Bukan rezeki. Atau yang dipakai kemudian usang tadi. Rumah yang jadi rezeki yang kita pakai. Meninggal dunia, buat siapa itu rezeki? Ahli waris. Bersyukur kalau nggak ada konflik. Tapi kenyataannya tidak sedikit yang menjadi konflik. Saya 3 pekan lalu di awal Syawal, orang pada halal bihalal. Ini ngedudukin masalah warisan pada berantem. Mumpung keluarga kumpul, saat tolong selesaikan ini masalah warisan keluarga kami. Siap? Ada seorang almarhum meninggal dunia, ninggalin tanah 738 meter persegi di jalan utama yang harga per meternya di situ rata-rata sudah 20 juta. Di 738 meter kali 20 juta, duit bukan itu Pak? Hah? Duit bukan itu? Tanah. Masih tanah Pak. Kita pikir kita ada duit aja ya. Dan kebayang duitnya gitu kan. Berapa itu? Bisa 15 sen. Ada rumahnya satu besar, ada 4 rumah kontrakan. Orang Betawi. Almarhum itu 2 tahun lalu meninggal, nggak punya anak, nggak punya bapak ibu, orang tua sudah meninggal semua. Dalam fikih disebut kalalah. Ya, berarti jatuhnya kepada siapa? Saudara kandung. Saudara kandung itu meninggal semua 3 orang. Jadi yang ribut itu ponakan-ponakan. Nikah sama seorang janda,
bawa anak satu, anak tiri, tambah lagi konfliknya. Kita dudukkan tentang edukasinya begini. Siapa saja ahli warisnya masing-masing dapat berapa dan seterusnya. Setelah itu depan saya para guru kami minta nangis-nangisan. Terus Selasa siang. Kamis paginya saya di WA lagi. Ustaz, mohon doanya, ini keluarga sama belum redo katanya. Kalau sampai sini doang gak ada masalah Pak. Mungkin perlu melapangkan hati. Yang awal kebayang bakal dapat segini ternyata sudah saya nggak dapat misalnya kan. Tapi yang parahnya Pak, ternyata udah mulai ngirim-ngirim mistis, ngirim-ngirim serangan-serangan. Ada satu keluarga ini minta doa sama saya. Sekarang beliaunya sakit, suaminya sakit, anaknya satu sakit. Ke dokter belum ketahuan apa sakit. Sampai segitunya. Bahwa harta yang ditinggalkan bauran dia akan bisa menjadi konflik. Sementara kita hidup sementara mengejar yang sesungguhnya pada akhirnya akan kita tinggalkan dan tidak akan kita tempati, tidak bisa kita nikmati lagi, tidak bisa kemudian kita kenakan dan pakai lagi. Yang kita pakai adalah pakaian hati yang qanaah. Berobsesi memiliki sepatu dengan ukuran orang lain tentu tidak adil, sementara sepatu kita ukurannya tidak sesuai. Tidak masuk akal kalau sepatu kita ukurannya misalnya 43, saya memaksakan untuk diminta atau meminta dibelikan ukuran 45. Untuk apa? Dalam konteks memintanya saja sudah tidak wajar. Berharapnya saja sudah tidak masuk akal. Apalagi sampai mengusahakan mendapatkan itu, buat apa? Ujungnya hanya menjadi koleksi saja. Oh, punya sepatu tipe terbaru, mereknya ini, warnanya ini, apa ukurannya? Orang lain tidak tahu. Ujungnya apa? Untuk gengsi dan kebanggaan diri. Maka dari awal tidak menyadari qanaahnya, takaran dirinya, ujungnya adalah hanya mengejar gengsi menurut takaran orang lain kepada dirinya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka mengqanaahkan hati itu sejatinya merefleksikan apa yang kita pandang sedikit akan terasa banyak sesungguhnya kalau disikapi dengan qanaah. Al-qalilu katsirun idza qana'a wal katsiru qalilun idza tama'a. Sesedikit apapun akan terlihat, akan terasa banyak kalau disikapi dengan hati yang qanaah, tetapi sebanyak apapun akan terasa sedikit jika disikapi dengan hati yang serakah. Law anna li ahadin wadiyan min dhahabin latamanna an yakuna lahu lisan. Seandainya satu orang di antara kita dikarunia Allah satu lembah isinya emas, maka dia pasti akan tetap berharap memiliki lembah yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai hatta yadafahu turab, sampai mulutnya termasuki tanah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mulai terasa nggak Pak? Sebenarnya di usia Bapak Ibu sekalian, makanan itu yang penting enak atau yang penting cukup? Karena kalau enak, tidak semua yang enak masih boleh dimakan. Betul? Sekarang pikirannya apa? Cukup, ini sehat, ya kan? Ini kemudian tidak bahaya, ini dan seterusnya. Cukup takarannya, cukup porsinya. Sudah mulai. Kata dokter, maksimal 5 sendok makan nasi. Bukan 5 centong nasi, tapi 5 SDM sendok makan, kan gitu. Ya. Waktunya hanya boleh pagi atau siang dan sebelum maghrib. Kan itu cukup aja udah. Tidak lagi memperturutkan hawa nafsu, kan? Benar kan? Nah, semakin mendewasakan, kalau kita sekarang ada masuknya dalam katakanlah usia, tapi semakin mendewasakan hati,
sesungguhnya hati pada akhirnya akan sampai pada fase saya cukup. Seperti semakin dewasanya usia kita, pada akhirnya kita akan berhenti saya cukup. Nah, berarti yang perlu ditingkatkan adalah pendewasaan hatinya. Dengan apa? Dengan langkah kedua, waridhan nafs, yaitu jiwa yang selalu ridha. Sesederhana Nabi menjumpai ketika di meja makannya tidak ada makanan, beliau mengatakan, kalau begitu saya puasa. Ringan, ridha dengan kondisi. Sesederhana Nabi ketika mengatakan di saat Siti Aisyah menghidangkan makanan, ya sudah, kalau begitu saya nggak jadi puasa. Artinya apa? Menyikapi situasi dan kondisi dengan satu sikap ridha. Ya, tapi ini ridhonya tanpa Roma. Ridho. Dan bagaimana mengaktifasi tombol ridho ini? Allah katakan, karena dia akan membentuk jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu untuk sampai radiyatan mardiyah, langkahnya adalah irji'i ila rabbiki. Ulangin semua ke Allah. Ulangkan semua ke Allah. Sebelum roh kita berpulang, harus siap dengan segala kondisi dan setiap situasi agar mengulangkan itu semua ke Allah. Lihat Nabi Ayub jemaah sekalian. Nabi Ayub itu sakit 20 tahun. Dalam sakitnya beliau ulangin kondisi itu ke Allah. Anni massani durru wa anta arhamur rahimin. Gak ada kalimat lain kecuali anni massani durru. Bahkan beliau tidak mengatakan ya Rabb anni massanial maradu, saya terkena penyakit. Bukan. Beliau tidak mengeluhkan sakitnya, tapi mengeluhkan kondisi ibadahnya yang sudah mulai tidak enak. Biasa sholat khusyuk, biasa berdiri lama, biasa ibadah maksimal. Karena ada sakit, ibadahnya menjadi kurang maksimal. Yang beliau adukan, pulangkan ke Allah bukan sakitnya, tapi ibadahnya yang kurang maksimal. Bisa paham ya? Kenapa? Karena sakit itu datang dari Allah. Allah yang juga akan menyembuhkan. Tapi fungsi hidup di dunia adalah beribadah. Ketika ibadahnya tidak maksimal, maka itu yang dikeluhkan. Fungsi hidup di dunia bukan untuk sehat, tapi sebagai hamba Allah. Sehat dan sakit urusan Allah. Kita cuma disuruh berikhtiar menjaganya. Kalau sakit berikhtiar menjemput kesembuhannya. Tapi bagaimana menghadirkan tetap statusnya sebagai hamba? Ketika sudah mulai terganggu optimalisasi penghambaannya, disitulah beliau pulangkan urusannya ke Allah. Lihat Nabi Yunus dalam kebuntuan, dalam kegelapan, ketidaktahuan pintu dan jalan keluar, dalam keterasingan dan kesendirian, dia pulangi kondisi itu ke Allah dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat kemudian Nabi Allah Ibrahim, rambut berubah, persendian sudah mulai melemah, istri pun mandul plus menopause pula, kemudian belum punya keturunan. Beliau pulangin kondisinya ke Allah. Beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tidak pernah menceritakan mengeluhkan istrinya yang mandul dan menopause itu, tapi mengeluhkan tentang kondisinya saja, menceritakan dan mengulangkan kondisinya. Ya Allah, hamba berharap ada keturunan, sehingga tidak mempermasalahkan kondisi istrinya mau seperti apapun.
Kalau mempermasalahkan kondisi istri yang menopause, bagi Allah melahirkan anak itu bahkan nggak perlu rahim pun bisa. Nabi ada buktinya. Tanpa sperma pun bisa. Nabi Isa buktinya. Kenapa ada orang yang ragu seandainya istrinya cuma punya sel telur satu? Yang disalah-salahkan istrinya. Ini pasti gara-gara istri saya sel telur satu, saya belum punya anak misalnya. Makin tertekan nggak Pak istrinya? Tertekan. Seolah-olah mengingkari kuasa Allah bisa menciptakan Adam dan Isa bahkan tanpa rahim dan tanpa sperma. Ini sudah ada rahim, ada sperma suaminya ada, sel telurnya pun ada. Tinggal pulangin saja ke Allah kondisinya. Bulan Ramadan kemarin, ya, ada satu kajian iftar di salah satu tempat di Cibubur. Setelah selesai, saya disampaikan sama salah seorang peserta yang beliau bilang, Ustaz mohon doanya. Saya ini 5 tahun belum dikasih anak keturunan. Saya doain ya semoga antum untuk mendapat keturunan. Bukan itu satuannya, karena saya lebaran nanti sudah fix sepakat ngomong baik-baik sama istri, kita akan bercerai. Lah doain apa saya? Ente bilang kita doa. Cerita mukadimahnya 5 tahun belum punya anak. Saya baru doain semoga ente dapat anak. Katanya bukan itu Ustaz. Gitu. Justru lebaran nanti kita fix bisa. Saya tanya, doain apa saya begitu? Kenapa saya bilang? Ya, karena kita udah coba beberapa cara, Ustaz. Udah menempuh tindakan medis ini, tindakan medis itu. Ente udah ngulangin ke Allah belum? Kan itu masalahnya. Ente pulangnya ke dokter, ente pulangnya kepada istri, sepakat ngobrol berdua, diskusi pisah saja. Apakah tidak meyakini kemampuan Allah bahkan bisa menghasilkan, melahirkan, menciptakan Adam dan Isa tanpa sperma, tanpa rahim, tanpa sel telur, Adam dan Hawa dan seterusnya. Kenapa kita mengingkari kemampuan Allah dan kuasanya? Ternyata kita belum ridho dan belum mengembalikan ke Allah itu. 5 tahun belum punya anak, gak ridho. Bisa. Yang 11 tahun saja bisa sabar. Akhirnya dapat. Masalahnya di ridho kita. Lihat bagaimana kemudian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapatkan segala keutamaan fadilah dari Allah karunia. Lewat tiba-tiba tertahan karena ada semut yang sedang berdiskusi. Sang ratu memerintahkan semua rakyatnya masuk. Nabi Sulaiman bisa dengar dan paham suara semut itu. Padahal belum pernah diajarin sama semut sama sekali. Ngerti bahasa semut. Lagi inspeksi, burung hudhud nggak ketemu, nggak datang, tiba-tiba terbang dari kejauhan. Dia datang cerita, saya pulang dari negeri yang jauh, di negeri Sabah sana, saya menyaksikan ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu, mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung. Nabi Sulaiman bilang, siapa yang bisa memindahkan istananya? Tiba-tiba jin ifrit pun bisa ngomong. Nabi Sulaiman mengerti bahasa jin ifrit. Nyampe Kelapa Gading jadi ifrit. Harusnya ifrit. Waqala ifritun minal jin dalam surat An-Nahl. Ya, ifrit ya, bukan ifrit. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam seketika tidak sampai hitungan sekejap mata istana di Sabah dari Yaman pindah ke Palestina. Jarak ratusan kilometer, istana utuh bisa berpindah. Ketika mau pergi minta sama Allah, dibawain kendaraannya namanya awan. Bisa kendarain awan dan bisa nyetir angin, kata Sulaiman. Angin belok kiri, dia belok kiri. Angin belok kanan, dia belok kanan. Walaupun Nabi Sulaiman tidak pernah anginnya sen kiri belok kanan. Itu cuman emak-emak belanja sayur biasanya. Ya. Yang sen kiri belok. Nabi Sulaiman sekali kiri belok kiri. Ya, Sulaiman belok kanan. Cuman memang gitu Pak, kita susah protes sama ibu-ibu itu.
Saya pernah itu di belakang ibu-ibu, saya nggak kanan, tapi nggak belok-belok, saya klakson. Dia malah melintir, malah marah-marah sama saya. Woi, klakson dulu. Ya, dalam hati dari ibu kan saya kanan nggak belok-belok. Udah ngomel dia belok kiri malah. Kan gimana rasanya? Ya susah kita ras terkuat di dunia ini kalau boleh. Nah sehingga apa yang disampaikan Nabi Sulaiman, beliau pulangkan semua itu dengan satu kalimat, hadza min fadli rabbik. Enggak menjadikan dia sombong. Hatinya ridha mendapatkan keutamaan dari Allah, dipulangin semua ke Allah. Bingung mau kemana, nggak tahu solusi, dipulangin ke Allah situasinya. Lama nggak punya anak, pulangin ke Allah kondisinya. Kemudian juga diuji sama penyakit sama Allah sekian puluh tahun, kembali semua kepada Allah. Begitu juga Rasulullah SAW. Ya, dia paling batu di Taif, ditawarin di Taif, ditimpain kepada penduduknya. Nabi enggak, pulangin ke Allah dengan doa. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak membalas batu satupun dilemparkan kembali ke Taif. Tapi kemudian beliau ambil jalur pintasnya, ya Allah hujani mereka dengan hidayah darimu saja. Timpakannya jangan kepada mereka bukit, tapi timpakan kepada mereka hidayahmu saja. Dan pada akhirnya dari anak cucunya mereka termasuk yang beriman adalah Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bayangin kalau saat itu ditimpain bukit Taif, kita nggak akan mengenal ada namanya sahabat Nabi Abu Hurairah. Maka usia sebagai ini gambaran. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Nabi Ayub pernah. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kebuntuan, bingung mau kemana, gelap, terasing, sendiri, kemudian nggak tahu solusi dan seterusnya? Seperti Nabi Yunus. Siapa di antara kita yang punya harapan terhadap sesuatu seperti Ibrahim berharap, hanya berharap. Hitungan manusia medis mustahil, nggak bisa. Orang mandul menopause gimana ceritanya? Siapa di antara kita yang nggak punya harapan? Pasti punya harapan semua. Siapa di antara kita yang nggak pernah mendapatkan keutamaan dan karunia dari Allah seperti Sulaiman? Ya, dikasih ilmu, dikasih kelapangan, ngerti bahasa, punya rumah yang bagus dan seterusnya. Siapa di antara kita yang tidak pernah dilemparin batu tanda petik sama orang? Tidak pernah dihujat, tidak pernah dicaci, tidak pernah direndahkan. Ini simbol semua kita kayaknya pernah mendapatkan itu. Tapi segala situasi dan kondisi dari beberapa nabi tadi, sikap mereka sama, memulangkan semua kepada Allah. Itulah ridha. Ya. Maka ketakwaan adalah qanaahnya hati dan jiwa yang selalu ridha. Itu nomor satu. Yang kedua jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah al-khafi. Kalau yang pertama tadi al-ghani. Ya, al-ghani turunannya dua, qana'atul qalbi, ridha nafsi. Hati yang qanaah, jiwa yang selalu ridha, yang jauh dari obsesi dan keserakahan. Turmusnya. Kemudian yang kedua adalah al-khafi. Apa artinya khafi? Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang ghani sudah kita bahas. Yang kedua adalah al-khafi. Al-khafi maknanya tersembunyi. Ya, nggak kelihatan. Ya. Saya tadi sedikit mencoba mencontohkan saja. Ketika banyak yang belum datang, saya ngumpet di belakang, nggak kelihatan. Ya. Kenapa? Lihat sebagian. Artinya apa? Kesunyian, Pak. Nggak kelihatan orang itu sunyi dari pandangan orang. Ya. Nggak kelihatan itu sunyi dari pujian. Ya. Sunyi dari penglihatan orang, sunyi dari penilaian orang, sunyi dari dianggap atau tidak oleh orang, dan seterusnya. Sunyi dari penghormatan orang. Dan ini jalan yang sunyi, tidak akan bisa ditempuh kecuali oleh orang yang bertakwa. Ya. Ada satu kisah. Salah seorang ulama abad kedua Hijriah.
abad kedua Hijriah. Lahir tahun 118 Hijriah. Sekarang 1447. Lahir 118, wafat 181. Lahirnya di daerah namanya Marwah, bukan Marwah. Kalau Marwah itu Sofa dan Marwah. Ini Marwah, satu tempat di daerah Khorasan yang sekarang masuknya negara Afghanistan. Seorang ulama besar, ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawuf, ahli sejarah. Beliau digelari dengan As-Saffar. Kenapa? Karena suka safar. Sukanya perjalanan terus, gampangnya nggak betah di rumah. Mungkin kayak kita kali ya, Bu. Dari sisi nggak betahnya. Nggak salah. Tapi safarnya hanya tentang 3 hal. Satu, safarnya menuntut ilmu. Sampai tercatat dalam sejarah beliau punya guru sampai lebih dari 4.000 guru. Pernah bayangin, belajar pertama kali itu baru usia 20 tahun. Pergi menuntut ilmunya itu keluar dari Afghanistan baru umur 20 tahun. Kira-kira lulus SMA, SMK. Baru kemudian memenuhi perjalanan keilmuan. Pernah ke Mesir, pernah ke Yordan, pernah ke Baghdad, Irak, pernah ke Mekah, Madinah. Di antara guru-gurunya siapa? Abu Hanifah itu gurunya. Kemudian Imam Malik pun gurunya. Sufyan Ats-Tsauri pun gurunya. Ya, Abu Hanifah di mana? Di Irak, Basra. Imam Malik di mana? Di Mekah. Dari Afghanistan sampai ke Irak, kemudian sampai ke Mekah, sampai ke Yordan, sampai ke Mesir, sampai ke Syam. Dan jangan pernah membayangkan di zaman dulu ada pesawat. Pilihan transportasinya hanya keledai, unta, dan kuda. Artinya kecintaan kepada ilmu luar biasa. 4.000 lebih gurunya. Kemudian yang kedua, safarnya adalah safar dagang. Sampai menjadikan beliau sebagai pengusaha dan saudagar. Jadi nggak ada salahnya kaum muslimin jadi orang kaya itu nggak salah. Orang berilmu jadi orang kaya itu nggak salah, nggak tercela. Dan yang ketiga adalah safarnya dalam berjihad. 3 saja. Menuntut ilmu, berdagang, jihad. Jihad, dagang, menuntut ilmu. Nah, dalam salah satu peperangannya, saat itu melawan Romawi. Dan perang melawan Romawi biasanya dimulai dengan perang tanding. Perang zaman dulu dimulai biasanya dengan perang tanding. Baik 3 lawan 3. Siapa yang paling banyak tetap hidupnya, dia menang. Atau 3 lawan 3, tapi 1 lawan 1, siapa yang bertahan dia lanjut kepada lawan berikutnya. Dan siapa yang 3-3-nya habis duluan, dia yang kalah. Dan model kedua ini yang dipakai. Keluarlah 3 kesatria Romawi melawan 3 kesatria dari kaum muslimin yang salah satunya adalah beliau ini. Ya. Dan beliau pakai penutup kepala, penutup wajah, pakai sorban. Jadi wajahnya nggak kelihatan kecuali matanya saja. Maka berlangsunglah perang tanding pertama antara beliau dengan orang Romawi. Terjadi duel yang sengit yang ujungnya orang Romawi tadi mati 1-0. Kemudian orang Romawi kedua masih melawan beliau yang sama. Terjadi duel yang juga begitu sengit sampai kemudian beliau tetap menang dan orang Romawinya mati. Sudah 2-0. Kesatria yang ketiga juga sama. Terjadi duel yang begitu luar biasa sampai akhirnya yang Romawi juga mati. Jadi 3 orang Romawi tadi mati lawan 1 orang saja. Dia adalah kesatria yang wajahnya tertutup dengan kain sorban. Maka kaum muslimin mengurumuninya, meminta supaya beliau membuka wajahnya. Tapi beliau tahan. Tidak ada satupun yang diizinkan untuk bisa membuka wajahnya. Sampai datanglah 1 orang bernama Abu Umar. Seorang orang Abu Umar datang, tarik sorbannya. Maka terbukalah wajahnya. Ketika wajahnya terbuka, responnya marah luar biasa.
Beliau katakan apa? Wahai Abu Umar, sungguh kau adalah orang yang telah merusak suasana hatiku. Baginya kemenangan itu bukan seberapa banyak orang yang berhasil dibunuh, tapi baginya kemenangan adalah seberapa bertahan melakukan satu amal tanpa diketahui oleh orang lain. Itulah kemenangan. Seandainya saat itu beliau meninggal dunia terbunuh, maka beliau telah menang, sebab kematiannya tidak perlu ada seorang pun yang mengetahui siapa sosoknya. Dan buktinya ketika beliau pun menang, sorbannya tidak dibiarkan satu pun bisa membuka sampai Abu Umar menariknya. Dan responnya adalah marah. Ketakwaan identik dengan amalan senyap. Dan kenapa puasa menjanjikan la'allakum tattaqun ketakwaan? Karena puasa, value yang paling fundamental di balik puasa adalah tentang value amalan senyap. Sahur bersama tidak menjadi jaminan bahwa kita akan sama-sama berpuasa. Dan buka puasa bersama pun tidak menjadi bukti bahwa semua yang datang adalah berpuasa. Di kantor tuh, ya, belum tentu orang yang bewokan adalah muslim. Tapi kalau di satu kantor saya lihat ada orang bewok kemudian ikutan makan buka puasa bersama, apakah saya bisa memastikan dia muslim? Yang muslim saja belum tentu ikutan puasa, walaupun sama-sama ikutan buka puasa. Orang sholat, Pak, kita bisa melihat sholatnya dia. Kita sholat, orang melihat sholatnya kita. Bayar zakat pun orang melihat berasnya kita. Haji pun nggak ada ceritanya orang naik haji sendirian. Nggak akan ada orang ceritanya wukuf di Arafah sendirian. Ente nggak berangkat wukuf. Saya ntar tanggal 15 Zulhijjah wukufnya dari sendirian. Pas udah sepi. Sah nggak Pak hajinya? Ya nggak sah. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Tanggalnya jelas hanya tanggal 9. Waktunya pun dibatasi sebelum matahari terbenam sudah harus meninggalkan. Zuhur sudah harus tiba. Nggak ada ceritanya orang tawaf sendirian. Hatta di masa Covid kemarin itu nggak pernah yang namanya Masjidil Haram Ka'bah itu sepi dari orang tawaf. Selalu ada saja beberapa. Nggak ada seorang diri sendiri. Artinya apa? Ibadah haji umrah kita pasti dilihat orang. Bahkan sebelum berangkat saja itu sudah memperlihatkan dengan walimatus safarnya kan, minta doa. Ya. Kemudian juga tas kopernya difoto dijadikan status WA. Mohon doanya guys pakai bandara gitu. Paspornya difoto, mohon doanya guys mau check in. Dapat tiket boarding pasnya difoto lagi, mohon doanya guys mau cek mau boarding gitu kan. Nanti di pesawat, saya pesawatnya juga difoto, mohon doanya guys mau take off gitu kan. Nanti malah sudah botak tahallul pun backgroundnya Ka'bah, selfie, alhamdulillah guys sudah selesai. Yang mau divideo silahkan tulis komen di bawah. Tapi puasa Pak, tidak ada yang tahu sama sekali. Putri saya di satu Sabtu setelah sahur, kemudian pagi sekitar jam 8 itu kita antarkan dia ikut pesantren dia. Kemudian setelah sore pulang persiapan buka puasa, dia cerita, Bang, kenapa Bapak tahu nggak? Kenapa? Tadi pas lagi kakak sangat ada teman kakak yang mokel katanya begitu. Mokel, tahu mokel? Nggak tahu juga kan? Nah itu dia. Saya akan nanya apa kak maksudnya mokel? Dia jelasin gitu ya dengan bahasanya anak kelas 1 SD yang membuat saya bukan lama itu ditambah bingung. Akhirnya saya buka Google. Mokel adalah, gitu kan? Nah disitulah ternyata ada definisinya. Makan siang-siang buka puasa, ngumpet-ngumpet dan seterusnya. Ya, ternyata bahasa Jawa. Bisa Jawa Timur atau Jawa Tengah ya? Ada mokel, ada mokel ya.
Mokal. Mokal. Jadi bahasa gaul itu anak-anak mana itu mokel-mokel itu. Nah, ketika putri saya cerita tentang mokel temennya sambil menyiapkan buka puasa, siapa yang jamin putri saya juga begitu? Kan begitu Pak maksudnya. Orang salatnya bareng, tapi dia ikut buka puasa. Khususon saya masih puasa. Tapi amalan puasa dia hanya Allah yang tahu, saya nggak tahu. Berarti puasa mengajarkan satu value yang paling fundamental tentang amalan senyap. Makanya dijanjikan menjadi orang bertakwa. Dan Nabi menyebutkan Allah itu mencintai hamba yang bertakwa yang senyap. Ada 3 golongan dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. 3 golongan dari 7, Pak. Kan berarti hampir 50%. Itu semuanya pelaku amalan senyap-senyap. Salah satunya adalah dari mulai golongan 5, 6, dan 7 berurutan. Rajulun da'akum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Wa rajulun dzakara Allah khaliyan fa qadha 'ainah. Ini 3 golongan yang disebut. Orang yang dalam kesendiriannya diajak berbuat zina oleh perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan, dia masih bisa ngomong, saya takut sama Allah. Ketakwaan dalam senyap, bukan ketakwaan yang diumbar dalam khutbah Jumat. Yang kedua apa? Orang-orang yang bersedekah dan dia sembunyikan infak sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan tangan kanan. Berarti sedekah senyap. Dan asbabul nurut hadis itu adalah terkait dengan sahabat Nabi. Kata Nabi, saya punya seorang sahabat yang terbiasa di pagi hari saat semua orang masih sibuk dengan tahajudnya, saat semua orang masih sibuk dengan istighfar di penghujung waktu sahurnya, ini ada seorang sahabat kata Nabi yang dia sudah keluar rumah membawa makanan dan ditaruh di depan pintu rumah seorang miskin. Berarti infak dalam senyap. Sehingga setiap pagi seorang miskin tadi yang membuka pintu rumahnya, dia sudah dapatkan di depannya ada makanan yang tersedia. Segitunya untuk sedekah kata Nabi sahabat. Yang lain masih sibuk urusan sama Allah, tahajudnya panjang, tapi dia sudah menuntaskan tahajudnya, istighfarnya, dia menghadirkan infak dalam senyapnya. Kemudian yang ketujuhnya apa? Golongannya adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam kesendirian dan menetes air matanya. Jadi air mata senyap, bukan air mata zikir akbar istighosah kubro. Kalau air mata zikir akbar istighosah kubro itu nangisnya berjamaah. Yang kadang-kadang kalau ditanya kenapa ente nangis, nah, ikutan nangis aja. Dapat resonansi tangisan sebelah kanan kirinya, sesenggukannya kedengaran, akhirnya ya tersayat pula hati kita kan gitu kan, akhirnya nangis pula kita. Tapi di mana air mata senyap itu? Lagi naik motor sendirian, helm full face, kemudian hitam nggak kelihatan dari mana-mana, ingat Allah tetes air mata. Tapi ingat Allah, bukan ingat utang, ingat. Karena kalau Allah, ingat Allah kalian saat kesendirian. Di sujud panjang sepertiga malam terakhirnya dia nangis. Ya. Kemudian di mobil sendirian lagi jalan dia bisa nangis dengerin murotal Al-Quran misalnya. Jadi air mata senyap, infak senyap, dan takwa senyap. Itulah amalan yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan naungan di padang mahsyar saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bahkan dalam konteks rumah tangga jemaah sekalian, Nabi menyebutkan amalan senyap itu akan menentukan Allah merahmati rumah tangga atau tidak. Dan kita paham Ar-Rum 21, puncaknya berumah tangga itu adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Puncak rumah tangga itu rahmah, bukan sakinah, bukan mawaddah, tapi rahmah. Yang dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan rahimallahu ra'an qama minal laili fa shalla fa aqama zawjaha fa aqama imra'atahu fa in abat nadha bi wajhiha al-ma
wa rahimallahu ra'atan qamat min al-laili fa shallat fa aqamat zawjaha fa in aba nadhat bi wajhil ma. Allah itu akan menurunkan rahmatnya kepada satu rumah tangga jika dalam rumah tangga itu ada seorang suami yang ketika bangun di malam hari dia langsung sholat. Setelah selesai sholatnya barulah dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau dibangunkan baru dia percikan di wajahnya air. Mungkin ini rumah tangga sebulan 2 bulan yang bahasa cintanya masih memercikan air. Kalau rumah tangga 20 tahun mungkin diguyur. Sebaliknya Allah akan merahmati satu rumah tangga ketika dalam rumah tangga itu ada seorang istri yang ketika bangun di malam hari qamat minal laili fa shalat, dia juga langsung sholat. Setelah selesai sholat baru aqamat zaujaha, baru dia bangunkan suaminya. Kalau nggak mau dibangunkan fa in aba nadhat bi wajhil ma, baru dibersihkan air di wajahnya. Kalau secara zahir seolah hadis itu ya sesederhana itu, dia udah bangun selesai bangunin istrinya, pasangannya, Allah turunkan rahmat. Tapi maknanya adalah lebih dalam dari itu. Apa maknanya jemaah sekalian? Rahmat Allah tergantung kepada sikap seorang suami atau istri ketika bangun di malam hari, prioritasnya apa. Kalau dia memprioritaskan tahajudnya dulu dia selesaikan, dia mulai saat pasangannya masih tidur. Apa maknanya? Mulainya hanya dia dan Allah yang tahu. Setelah selesai, seandainya pun dia bangunkan istrinya, diajak istrinya tahajud bersama-sama, setidaknya ada beberapa rakaat tahajud yang istrinya nggak perlu tahu dan nggak tahu sama sekali. Simbol relasi yang paling intens manusia di dunia ini adalah relasi suami istri. Tidur bersama, satu ranjang, satu kamar, sekian tahun. Ibaratnya, ya Allah, biarin dia tahu nomor rekening saya, biarin dia tahu kemudian PIN ATM saya, biarin dia tahu kelakuan buruk saya, biarin dia tahu saya tidurnya ngorok apa enggak, biarin dia tahu ukuran sepatu baju saya, tapi saya nggak akan biarin dia tahu soal tahajud saya. Kan itu mana? Apa artinya? Amalan senyap. Berarti rahmat Allah pada satu rumah tangga tergantung suami istri ini punya amalan senyap atau tidak, kan begitu. Kalau semua amal diketahui oleh manusia, tidak akan ada ceritanya Bilal bin Rabah yang merahasiakan amalnya bahkan dari Rasulnya sendiri. Seandainya Rasulullah SAW tidak dikasih mimpi sama Allah, mendengarkan suara sendal Bilal di surga, Bapak Ibu sekalian, Nabi nggak akan tanya kepada Bilal amalan ente apa? Yang dijawab sama Bilal, amalan saya itu ya Rasul, saya selalu jaga wudu saya, dan wudu saya setelah saya wudu saya dengarkan dengan salat sunnah wudu 2 rakaat. Seandainya Rasul tidak dikasih mimpi sama Allah, Nabi nggak akan tanya. Kalau Nabi nggak akan tanya, Nabi nggak akan tahu. Kalau Nabi nggak tahu, nggak ada satupun sahabat yang akan tahu. Kalau nggak ada sahabat yang tahu, nggak akan tabiin tahu. Nggak akan ada tabiin yang tahu. Sampai kita pun nggak akan ada yang tahu. Berapa jumlah umat manusia sampai sekarang kira-kira? Sekarang saja datanya yang hidup di dunia ini kurang lebih 8 miliar. 1447 tahun yang lalu. Kalau patokannya hijrah. Nabi hijrah usia 53, tambah 53 tahun lagi. Dari awal kelahiran Rasul. Berarti kurang lebih 1500 tahun. Berapa sudah umat manusia yang lahir? Kalau misalnya 10 miliar, sekarang 8 miliar, berarti 18 miliar. Kasih simplifikasi aja apa? 18 miliar umat manusia pernah hidup. Apa maknanya? Kalau Rasul SAW tidak dikasih mimpi sama Allah, berarti ada 18 miliar umat manusia yang gak tahu apa yang dilakukan sama Bilal. Sebagaimana ada seorang yang datang sholat asar, kata Nabi akan datang seorang pemuda yang dia adalah penghuni surga. Diperhatikan dari jauh sama para sahabat, potongannya kagak ada potongan surga dari sana ini. Datang sholat langsung ke masjid, habis selesai sholat langsung bubar pulang, kagak ada doa, kagak ada kemudian zikir, pulang gitu.
Sampai Abdullah bin Amr kemudian minta izin untuk menginap dengan alasan sedang berkonflik dengan ayahnya. 3 hari diberikan kesempatan menginap, diperhatikan amalnya setiap hari, setiap malam. Apa kira-kira amal istimewanya? Setelah 3 hari dia baru menyatakan apa? Saya sebenarnya tidak ada masalah sama orang tua saya. Cuma masalah saya, kata Nabi, ente dijamin surga, malah nanti apa? Itu masalah saya. Dan saya perhatikan nanti nggak punya amal apa-apa, kayaknya istimewa. Tahajud biasa, puasa agak istilahnya begitu. Sholat juga biasa aja. Amalan kayak apa? Karena yang bisa dinilai hanya yang tampak, Pak. Sholatnya biasa saja, misalnya tahajudnya nggak mungkin di ujung-ujung, misalnya intinya nggak ada amal yang istimewa bisa kelihatan. Tapi ada amalan senyap yang tidak kelihatan. Apa itu? Setiap sebelum tidur, kebiasaannya adalah memaafkan semua orang. Gara-gara itu masuk surga. Amalan senyaplah yang memasukkannya ke dalam surga. Amalan senyaplah yang menghadirkan naungan di padang mahsyar. Amalan senyaplah yang menurunkan rahmat Allah dalam rumah tangga. Karena orang bertakwa identik dengan amalan senyap. Nah, maka bagaimana kita memvalidasi apakah benar-benar la'allakum tattaqun atau tidak? Setidaknya kita bisa mengevaluasi dengan 3 hal. 1, apakah hati kita semakin qanaah? 2, apakah jiwa kita selalu semakin ridho dengan apapun yang Allah tetapkan, putuskan dan berikan? Baik sakit, baik terhimpit, baik buntu jalan, baik kemudian harapan yang tidak kunjung datang, baik kemudian dilempari batu, dihina dan dihujat dan seterusnya. Atau karunia seperti Nabi Sulaiman, ridho atau enggak dengan semuanya? Kalau dikasih doa ridho apa wajar? Dikasih kelapangan, rezeki berlimpah, ridho itu wajar. Nah, kemudian yang kedua ini diikat dengan apa? Dengan menjauhi obsesi dan keserakahan. Makanya bisa qanaah hatinya, bisa ridho jiwanya. Nah, kemudian yang ketiga, cara memvalidasinya adalah dengan apakah kita termotivasi untuk punya amalan senyap atau tidak. Yang bahkan istri kita pun tidak perlu tahu. Yang bahkan suami ibu pun tidak perlu tahu. Ada satu kisah konkret. Salah seorang jamaah meninggal dunia sekitar pekan lalu. Ibu-ibu almarhumah meninggal. Yang terharu suaminya luar biasa. Kenapa? Suaminya mendapatkan banyak cerita dari teman-teman ibunya, teman-teman istrinya. Yang beliau sendiri baru tahu, Pak. Jadi suaminya ini setiap bulan ngasih duit khusus terserah istrinya mau pakai buat apa aja. Ini di luar uang belanja dan seterusnya. Ini pakai aja, mau ke salon, mau buat arisan, mau beli apa, terserah ini uangnya. Tapi diperhatikan istrinya nggak pernah ke salon. Kali duitnya ditabung gitu Pak ya, rekeningnya juga tipis-tipis mulu gitu. Kali ikutan arisan di banyak tempat, ternyata nggak doyan arisan. Kali dipakai jalan-jalan, orang di rumah terus gitu kan. Dapatlah cerita ketika istri sudah meninggal dunia dari teman-teman istrinya almarhumah itu. Apa kebiasaannya? Setiap uang yang dikasih itu dia infakin lagi. Tempat infaknya yang menjadi persaksian atasnya banyak sekali. Lembaga yatim ini bersaksi tiap bulan kasih sekian. Masjid Majlis Ta'lim ini bersaksi tiap Jumat berkah dia ikutan. Masjid ini musyola ini bersaksi tiap ada kebutuhan dia ikut turunan sama sumbangan santunan dan seterusnya. Suaminya enggak tahu, baru tahu pas beliau sudah meninggal dunia. Konkret. Dan subhanallah meninggalnya pun indah luar biasa. Nah ini harusnya menjadi motivasi. Sehingga narasinya sederhana. Jika semua amal diketahui makhluk, maka dengan apa kita bisa membanggakan amal kita di hadapan Allah? Dengan amal yang mana yang akan kita bisa banggakan di hadapan Allah? Dan semakin berat tantangan, semakin besar ujian. Tantangan kita hidup di zaman yang segalanya era publikasi, sosialisasi, dokumentasi.
pengajian begini intinya cuma satu, foto setelah selesai. Tapi bagaimana setelah itu fotonya? Sesi. Alhamdulillah guys, baru pulang pengajian. Rame guys. Ini masalah. Sampai setelah itikaf malam 27 itu saya lihat beberapa status jamaah. Ya, alhamdulillah guys baru pulang itikaf malam 27. Mudah-mudahan tadi malam saya itu padahal sambil gandengan istrinya, sambil gandengan dua anaknya, backgroundnya masjidnya, subhanallah. Pertanyaannya kalau memang sebagian apa kan gitu kira-kira? Seperti apa kita cari? Pandangan makhluk, penilaian makhluk, pujian makhluk, anggapan makhluk, balasan makhluk atau apa? Sementara yang pantas memandang, memuji, membalas, ya hanya Allah. Ngapain mencari sesuatu yang tidak kita dapatkan? Ya. Karena esensi ketakwaan, dia sadar betul hidup hanya untuk berbekal untuk menghadap yang sang maha abadi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah takwa, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan takwa dijelaskan oleh Nabi adalah orang-orang yang punya semangat amalan senyap. Nah, ini bisa saya sampaikan, ya tentu tidak semua amalan harus senyap, karena ada beberapa amalan yang mau harus terpublikasi. Contohnya nikah. Nikah itu justru perintahnya umumkan, terang-terangkan. Jangan sampai pulang dari sini pada nikah senyap. Nah, ini yang nggak boleh Pak. Kata Ustaz tadi pengajian, ibadah itu harus senyap. Karena nikah adalah bagian dari ibadah, maka harus. Nah, ini nggak boleh. Karena perintahnya justru terang-terangan kita kalau nikah. Ya, syiarkan. Baik. Aku lumayan tahu astagfirullah wa lakum. Saya cukupkan, kemudian saya kembalikan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Aku lumayan tahu astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, beberapa pengetahuan. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil Natal di bulan Ramadan tampak sekali ketaatan kita khusyuk dan kepada seperti ini. Begitu selesai Ramadan, Syawal, ada sebagian yang kumat, emosinya amat tinggi, kurang kesabaran kalau kita lagi bawa kendaraan, ya kan? Pertanyaan saya, bagaimana terhadap orang yang kurang sabar itu dan terhadap orang yang dikatakan menahan kesabaran itu terkait dengan ridho, ikhlas. Tingkatan mana sabar dan ikhlas itu yang menjelaskan itu? Mungkin bisa digambarkan dengan saya maksud hati lain. Sekian, Assalamualaikum. Baik. Tidak semua yang sampai adalah tamu, dan tidak semua yang sampai dipersilahkan membawa sesuatu. Tidak semua yang sampai pada Ramadan adalah tamu, maka tidak semua yang sampai pada Ramadan akan diberikan buah tangan untuk dibawa pulang. Biasanya yang dimuliakan hanya tamu, yang disampaikan selamat menikmati hidangan hanya tamu. Dan ketika tuan rumah melihat ini tamu saya, kok menikmati banget hidangan yang saya sajikan, kalaupun waktunya sudah habis, maka tuan rumah akan berinisiatif untuk silahkan dibungkus kopi, gitu ya. Tapi kalau dia sampai ke rumah kita bukan sebagai tamu, maka hidangan kita ala kadarnya. Maafin Pak, Bapak mendadak datangnya sehingga ada persiapan, maka mohon maaf ala kadarnya.
Dan karena ala kadarnya, maka tidak ada yang bisa dibawa pulang. Semua hanya habis di tempat. Semua tergantung status kita bulan Ramadan kemarin, tamu Allah bukan. Kalau kita sebagai tamu Allah, dimulai dari kita menikmati semua hidangan Allah atau tidak. Tilawahnya kemarin nikmat atau tidak, qiyamul lailnya nikmat atau tidak, puasanya nikmat atau tidak, dan semua ibadahnya nikmat atau tidak. Kalau kita bisa menikmatinya, maka siap-siap disuruh bawa pulang sama Allah. Puasanya disuruh bawa pulang bulan Syawal, akhirnya Syawal puasa lagi. Qiyamul lailnya disuruh bawa pulang sama Allah, akhirnya Syawal tetap qiyamul lail. Al-Qur'annya disuruh bawa pulang sama Allah, akhirnya Syawal tetap baca Quran lagi. Tapi ada orang yang dari awal sampai ke Ramadan bukan tamu Allah, cuma sekedar sampai, akhirnya ala kadarnya. Tarawih ala kadarnya 5 hari pertama dan 5 hari terakhir saja. Ya kan? Puasanya kata Nabi ala kadarnya sekedar nahan lapar dan haus saja. Baca Qurannya sekedar khatam 1 kali selesai. Karena target 1 hari 1 juz, waktu masih ada, dia tak nambah. Kan target saya cuma 1 juz doang. Itu namanya ala kadar. Maka yang ala kadarnya jangan heran kalau Syawal kagak ada yang lanjut, nggak ada yang disuruh bawa pulang sama Allah. Karena bukan tamu. Ya, karena kita nggak ngelihat dia menikmati hidangan yang kita sajikan ala kadarnya. Ya sudah, toh udah habis semua. Apa yang mau dibawa pulang? Kan gitu. Termasuk kesabaran tadi. Kalau kita selama Ramadan menikmati kesabaran, menikmati keikhlasan, maka siap-siap di bulan Syawal dan selanjutnya itu kado dari Allah yang disuruh pulang. Bawa dah. Syawal ente tetap sabar ya, Syawal ente tetap ikhlas ya, Syawal tetap puasa ya, Syawal silakan nikmatin lagi qiyamul lailnya, nikmatin lagi Al-Qur'annya dan seterusnya. Nah, mana puncaknya ikhlas dan sabar? Puncak segala sesuatu adalah ridho Allah. Ya, puncak segala sesuatu adalah ridhonya Allah. Orang ikhlas belum tentu dapat ridho Allah, karena ikhlasnya bisa jadi hanya lisan saja. Pak, ikhlas nggak Pak? Ikhlas saya. Tapi yang tahu hatinya siapa? Pak, sabar ya? Iya, saya sabar. Tapi malam-malamnya dia berbisik di atas dadanya, ya Allah, saya memang sabar, tapi saya adukan dia kepadamu. Sabar tidak? Jadi puncaknya adalah ridho, bukan pengakuan diri, bukan tentang pengakuan diri. Ada pengakuan, ada pengakuan. Ya, aku sudah sabar, aku sudah ikhlas, aku sudah tulus, aku sudah bersyukur. Tidak, itu pengakuan diri. Atau pengakuan diri tadi, saya ikhlas kok, saya kemudian ridho kok. Tidak sampai di situ. Kita boleh mengaku sebagai umat Nabi, tapi puncaknya adalah pengakuan Nabi kita sebagai umat. Kita boleh mengaku kita ikhlas, tapi puncak pengakuannya adalah Allah mengakui dan kita ikhlas. Dan bukti bahwa Allah mengakui ikhlas dan sabarnya kita, Allah ridho nggak sama kita. Maka puncaknya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, mungkin masih ada pertanyaan. Ini ada satu lagi. Ya sebentar, satu lagi lah. Ini Oh, sudah saya paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nuritra Pak Warlock, warga lokal. Saya setuju sekali dengan ibadah senyap ini Pak. Cuma akhir-akhir ini sering banyak artis gitu atau influencer karena sekarang itu mereka itu kalau melakukan sesuatu itu tuh diposting gitu ya, katanya gitu untuk mengajak yang lain gitu. Jadi supaya yang lain juga ikut seperti dia ya. Dan ternyata memang banyak yang mengikuti juga. Ada yang tadinya cuma ikut ada yang mau masuk, yang lain ikut di masjid. Bagaimana menurut Ustaz?
kasih. Baik. Dalam konteks yang memang perlu untuk ditampilkan, silakan tampilkan. Dulu artisnya tidak pakai jilbab, sekarang dia pakai jilbab, ya nggak bisa disembunyikan juga. Orang justru terinspirasi yang dulunya pakaiannya begitu terbuka, sekarang begitu tertutup, ya tampilkan. Dengan itulah bisa menginspirasi. Tapi jangan kemudian terjebak dengan kalimat tadi, pengakuan diri. Saya, aku. Karena tadi mendapatkan ridha Allah itu radiyatan mardiyah. Kitanya ridha, Allahnya juga ridha. Dengan apa? Ulangin ke Allah. Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa dapat hidayah pakai jilbab, guys. Saya mengajak yuk kita hijrah bersama-sama pakai jilbab. Ada tetap ajakannya, tapi bukan saya. Alhamdulillah karena Allah misalnya. Alhamdulillah guys, kita ada di wilayah minoritas, di sini sedang ada pembangunan masjid. Yuk bareng-bareng gabung yuk. Gak perlu bilang saya sudah segini loh. Nah itu yang bahaya. Ya, toh dengan mengajak kan bisa. Menginfluence itu tidak dengan selalu menampilkan perbuatan diri, tapi menampilkan simbol diri. Ya, paham? Ada lampu merah, ya, dia terpasang. Walaupun tidak menyala lampu merahnya, orang tetap melihatnya. Melihat. Tapi ada lampu merah terpasang, lampu merahnya nyala, tetap ada nggak yang menerobos? Tetap juga. Apa maksud saya? Ada orang yang fokus kepada lampunya yang terpasang, ada orang yang hanya perhatikan nyala atau tidaknya. Ya. Sehingga usinya jiwa iyakum, ketika dia ada tiang yang terpasang, apa maknanya? Hati-hati di jalan simpang. Walaupun lampuku tidak menyala, lewat jalan sini, kamu harus hati-hati juga. Tapi ada orang yang cuek walaupun sudah nyala lampunya, merasa hebat dia, akhirnya tetap diterobos lampunya. Ini medanmu. Nah, mana kira-kira yang lebih hakiki? Hakikatnya yang mana yang lebih penting? Lampu atau apa namanya fungsinya? Fungsi. Dia ditegakkan di situ sebagai informasi ini jalan simpang, jangan ngebut. Karena nggak mungkin ada tiang lampu merah dipasang di gang sempit yang nggak ada masalah. Di jalan yang lurus-lurus saja, buktinya jalan tol nggak ada lampu merahnya, betul? Iya. Nah, sehingga mana yang lebih penting? Untuk menampilkan apa yang sudah saya lakukan, atau yang paling penting adalah simbol kebersamaan guyup untuk membangun masjid bersama-sama misalnya. Itu yang kedua. Dan apa jaminannya? Ketika kita menyampaikan infak saya sudah 10 juta nih guys buat masjid ini, apa jaminan yang lain juga ikut? Pada saat yang sama kita beresiko amalan kita gugur gara-gara menceritakan itu, betul nggak? Betul, dalam Al-Baqarah Allah mengatakan alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Allah ya, atau orang-orang yang berinfak itu ada yang bil-lail malam, wan-nahar siang, sirran rahasia, alaniyah terang-terang. Tapi lihat, malam disebutkan lebih dulu dibandingkan siang, rahasia disebutkan lebih dulu dibandingkan terang-terang. Apa maknanya? Lebih afdal merahasiakan, lebih afdal di malam hari saat orang hari yang tahu. Kalau kita lihat mana yang lebih afdal, kecuali dalam beberapa konteks. Misalnya ada orang kaya, dia tidak ikutan kurban di perumahannya, padahal mobilnya banyak. Untuk menghindari fitnah dan suudzonnya warga yang lain, dia bisa bilang, Pak, untuk tahun ini saya kurbannya di masjid ini ya, ini dari saya. Supaya menghindari fitnah, bisa, ya silahkan. Dan dengan itulah kemudian bisa mensyiarkan kurban kepada semua warga. Pada akhirnya keikhlasan akan kembali kepada hati masing-masing. Tapi secara zahir kemaslahatan akan hadir kalau kita bisa merahasiakan amal kita. Ya, wallahu a'lam.
Kalau yang duit ada pertanyaan ibu. Ustaz tadi ngomong soal Quran, hari yang mana itu artinya apa dan bagaimana kita untuk menjaga selalu Quran. Baik. Qana artinya mencukupkan diri atau merasa cukup. Saya menggambarkan tadi apa yang kata Nabi, sebenarnya kita cukup beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggung. Sebenarnya pakaian itu cukup, yang penting menutup aurat. Ya. Sebenarnya tidur kita cukup berapa jam? Ya. Tergantung usia. Kalau bayi masih 22 jam gitu kan. Ya. Artinya dengan satu kondisi tertentu, tentu tidak bisa kemudian kita mengatakan, oh saya tidak cukup dengan ini, saya cukupnya begini, membandingkan dengan kecukupan orang lain. Maka setiap kita menakar kecukupan kita. Nah, qanaahnya hati itu sekali lagi ketika hatinya yang dibenahi, bukan matanya yang ikut campur dalam memandang sesuatu. Disitulah hadir qanaah dalam konteks yang sesungguhnya. Dan kalau kita kaitkan dengan dua hal yang tidak bisa dipisahkan tadi, bahwa qanaah itu terkait dengan hati atau jiwa yang selalu ridha. Dan keduanya hanya bisa akan hadir kalau hidup tanpa obsesi dan tanpa keserakahan. Karena yang membuat kita tidak akan merasa cukup adalah obsesi, ya. Betul nggak? Di rumah gerah, Pak. Lihat kipas angin. Pengen nggak beli? Pengen. Kalau ada duit beli. Nggak punya uang, pakai kipas santai dulu. Itu ada uang yang tadinya merasa cukup, udah mulai bergeser. Mobil nih tangan, beli kipas, dikasih lagi sama Allah dunia, dikasih lagi harta, hati terikat dengan harta. Sementara Adam bilang jangan ikat hatimu dengan harta. Kira-kira bergeser nggak dari kipas angin menjadi AC? AC yang kemudian ditaruh di dinding, nyucinya susah. Tiap 3 bulan sekali cuci AC. Di rumah ada 10 kamar, 10 AC. Satu AC dicuci 70.000, 100.000. 10 AC 1 juta. Uang pensiun 3 juta. Maka 1 juta habis buat cuci AC. Akhirnya beralih, gak usah yang AC cuci-cuci lah. Akhirnya pakai AC yang bisa dibawa kemana-mana, tinggal colok yang muter-muter itu berdiri, yang standing. Apa yang saya katakan? Gak ada habisnya. Tapi kalau kita dari awal merasa cukup, ini gambaran, walaupun tidak ideal, kita akan mengatakan ya gitu-gitu juga urusan. Iya. Tapi gambarannya sederhana, dengan tangan sesungguhnya kita cukup gak untuk sekedar menghilangkan berat? Cukup saja. Ya. Orang yang kemudian dia bisa ngelihat ada Indomaret aja, Pak, dia bisa gak mampir untuk sekedar ngadem doang? Buat dia cukup ngadem doang. Gak perlu punya AC, tapi ademnya dapat, bener gak? Sama gitu loh. Ya, itu sekedar gambaran. Nah, maka ridho dengan segala apa yang Allah hadirkan, kemudian tanpa ada obsesi, karena obsesi nggak akan ada habisnya, dan kemudian jangan serah, karena serakahlah yang menjatuhkan seorang. Ya, baik dari. Artinya ada waktu zuhur. Jadi saya kira sebelum ditagih, kita pohon